Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudaraku sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melihat satu tema saat ini. Saya kasih judul firman Tuhan antara Tesalonika dan Berea. Bapak Ibu siapkan Alkitab dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Haleluya. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kita nggak akan kemana-mana, kita cuma akan beberapa ayat kita lihat dari ayat-ayat ini ya. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Oke, kita akan mulai dari ayat 10, 11, dan 12. Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, kita lihat dulu situasi yang terjadi ketika Paulus ada di Berea. Dikatakan di ayat 10, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Kenapa Bapak Ibu pada malam itu juga Paulus didesak untuk pergi ke Berea? Karena ada sesuatu di cerita sebelumnya. Nanti kita akan lihat ya, nanti kita akan lihat. Nah, setibanya di situ, setiba di Berea, Paulus dan Silas itu pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi rupanya Paulus itu kemana-mana dia cari rumah ibadat. Nah, ayat 17 mari kita baca sama-sama sekali lagi. Ayat 11 kita baca sama-sama sekali lagi dengan suara yang terdengar 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Bapak Ibu lihat ada perbandingan ya. Ada perbandingan, katanya orang-orang Yahudi di kota itu, kota apa? Kota Berea. Oke? Orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Apa yang membuat hatinya orang Yahudi di Berea itu lebih baik? Karena dikatakan mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Jadi mau diajar penghiburan, puji Tuhan kita dapat penghiburan dari firman Tuhan. Mau diajar firman tentang janji, puji Tuhan kita dapat janji dari firman Tuhan. Atau juga mau diajar tentang teguran, hukuman, oh puji Tuhan kita ditegur oleh firman Tuhan. Hatinya rela menerima firman itu. Bilang sama sebelah, perlu kerelaan, bilang gitu. Iya, untuk menerima firman itu perlu kerelaan, saudaraku ya. Jadi ada saatnya firman Tuhan itu menghibur, ada saatnya firman Tuhan itu menegur dengan keras. Itu yang pertama. Yang kedua, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Dan Bapak Ibu lihat mereka menyelidiki tiap hari. Dan Alkitab berkata ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah Bapak Ibu kita simpan dulu bagian ini. Kita nanti akan bedah urai sedikit-sedikit apa yang terjadi. Maksudnya menerima firman dengan segala kerelaan hati itu apa sih? Maksudnya menyelidiki kitab suci setiap hari itu apa sih? Tapi kita mau lihat dulu kenapa sih orang di Berea kok dibandingkan dengan orang Tesalonika? Ada apa dengan orang Tesalonika? Nah kita sekarang maju di ayat 1 ya.
Kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat 2, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Oke, ini cerita sebelum Berea tadi ya. Paulus ternyata sebelum ke Berea dia ke Tesalonika bersama dengan Silas. Dia ambil jalan melalui Amfipolis, Apolonia, tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 2, yuk baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Stop. Alkitab berkata seperti biasa. Rupanya Paulus sekali lagi kemana-mana dia cari rumah ibadat. Dan dia biasa beribadat. Haleluya. Coba lirik sebelah katakan, biasakan beribadah. Haleluya. Ya. Lihat seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Dan Alkitab berkata 3 hari Sabat berturut-turut. Artinya 3 minggu dia ada di Tesalonika. Untuk apa? Membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi kalau ketemu dengan saudara seiman, jangan gosip, jangan ngerasani saudara yang lain, jangan ngerasani pendeta. Haleluya, ya. Jangan ngerasani gereja lain. Tapi ketika Paulus bertemu dengan saudara-saudara seiman, yang dibicarakan adalah bagian-bagian dari kitab suci. Jadi rupanya sama di Tesalonika. Dia bicara menerangkan kitab suci. Di Berea juga dia menerangkan kitab suci. Sama. Tapi apa yang terjadi? Lanjut ayat 3 dan ayat yang keempat. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Iya, di Tesalonika Paulus menerangkan tentang Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus itu harus menderita, kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan inilah Mesias, dia beritakan Yesus. Jadi inti Alkitab sebenarnya adalah tentang Yesus. Katakan sama-sama, inti Alkitab itu Yesus. 1, 2, 3, haleluya. Bapak Ibu, kita baca perjanjian lama, kita mungkin gak ketemu nama Yesus di sana. Tapi sebenarnya yang dibicarakan itu tentang Yesus. Begitu ya. Dan Paulus dia menjelaskan bahwa Yesus itu dia melayani, dia mati, dia bangkit saudaraku. Dan dia beritakan itu. Dan ayat 4 dikatakan orang di Tesalonika menjadi yakin dan kemudian bergabung percaya kepada Yesus. Ada orang Yunani juga, ada perempuan-perempuan yang terkemuka. Ini perempuan-perempuan yang kaya, perempuan-perempuan yang terpandang, perempuan-perempuan yang menonjol di masyarakat bergabung. Ya, lanjut ceritanya belum selesai. Ayat 5. Ayat 5. Dan ayat yang ke-6. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ayat 6, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Wes, saya suka dengan ayat-ayat ini. Saya suka dengan cerita ini, saudaraku ya. Walaupun situasinya nggak enak, gitu kan? Ternyata ketika 3 minggu, 3 hari Sabat, Paulus menjelaskan kitab-kitab suci. Banyak yang percaya kepada dia, banyak yang percaya kepada firman Allah. Ada tantangan. Ayat yang ke-5, orang-orang Yahudi menjadi iri hati.
Jadi rupanya iri hati itu bahaya. Ketika orang iri, kok sekarang pengikut kita pada percaya semua kepada Yesus. Dan kemudian dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Bahasa lain apa? Preman gitu ya. Jadi rupanya mereka mengerahkan preman untuk menangkap Paulus dan Silas. Karena mereka iri hati. Bilang sama sebelah, iri hati itu merusak. Bilang begitu ya saudaraku ya. Oke. Iri hati itu bikin ribut saudaraku. Dan kemudian mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi mereka nggak ketemu. Di ayat yang ke-6 dikatakan mereka tidak ketemu keduanya, lalu tuan rumahnya yang diseret ke hadapan pembesar kota. Kemudian mereka berteriak, saya suka teriakannya. Kalimat terakhir dari ayat yang ke-6 apa? Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Jadi rupanya Paulus ini sudah terkenal, dia memberitakan Injil. Banyak orang-orang Yahudi kemudian menjadi percaya kepada Yesus dan Paulus dianggap mengacaukan seluruh dunia. Itu artinya Injil itu menggoncangkan Bapak Ibu. Injil itu menggemparkan. Paulus dianggap mengacaukan seluruh dunia. Hebat mana nih? Paulus mengacaukan dunia dengan Injil. Ini preman-preman ini mengacaukan kota. Saudara ya, karena iri hati. Ini perbandingan, Paulus dia dianggap mengacaukan seluruh dunia, tapi dilakukan dengan kasih dan pemberitaan Injil. Sementara preman-preman orang Tesalonika ini, dia mengacaukan kota karena iri hati. Tapi saya percaya firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu lihat. Jadi Paulus dianggap mengacaukan seluruh dunia. Bilang sama-sama, Injil itu menggoncangkan. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, lanjut. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-7, 8, 9. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Iya, jadi Bapak Ibu, tuduhannya adalah Paulus mengajarkan ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Dan kemudian isu itu diangkat untuk berarti ada saingan dari Kaisar. Ya, mereka tidak memahami bahwa Yesus adalah raja secara rohani. Dan Kaisar itu raja secara pemerintahan, secara jasmani. Jadi kepada orang Kristen, kepada sahabat UBS, Karisma Family, ketika kita berkata bahwa Yesus adalah raja, Yesus adalah dahsyat, mari kita tidak mengabaikan pemerintahan Pak Jokowi di negeri ini. Yang setuju katakan amin, haleluya ya. Yesus ada bukan untuk menyaingi pemerintahan yang ada di dunia ini. Karena dia kerajaannya meliputi alam semesta. Pak Jokowi hanya Indonesia saja, kita harus tetap hormat, jadi warga negara yang baik, tunduk kepada semua aturan. Tetapi ketika kita berkata Yesus itu raja, maka kerajaannya itu bukan hanya Indonesia, tapi bukan hanya dunia, tapi meliputi bulan, bintang, dan alam semesta. Dia raja segala raja, dan itu hal yang lain. Tapi itu dipakai untuk menuduh Paulus dan Silas. Dan kemudian karena ada jaminan dari Yason, mereka pun dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan terjadi keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas dilepaskan di Tesalonika, baru kemudian muncul ayat ini tadi. Pada malam itu, saudara-saudara, murid-murid itu mendesak kepada Paulus, ayo kamu pergi saja ke Berea. Jadi Berea itu adalah kota di sebelah Tesalonika. Nanti Bapak Ibu lihat di peta Alkitab di belakang. Bapak Ibu pada perjalanan Paulus di sana ada Tesalonika, ada Berea. Jadi Berea itu kota sebelahnya Tesalonika. Sudah, supaya nggak ribut lagi, cukuplah 3 minggu kamu ngajar di sini. Sekarang kamu pergi ke Berea. Dan apa yang terjadi di Berea Bapak Ibu? Ayat 10, setibanya di situ
pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ngapain saudaraku? Ngajar lagi. Haleluya. Bilang sama-sama, pemberitaan Injil adalah gaya hidup. 1, 2, 3. Haleluya. Jadikan kesaksian, jadikan pemberitaan Injil itu adalah gaya hidup kita. Karena Paulus di Tesalonika dia ngajar, dia nginjil. Dan kemudian di Berea dia juga mengajar. Dia juga masuk ke rumah ibadat untuk memberitakan firman Allah. Dan kemudian muncul ayat ini, rupanya dalam hati Paulus dia menilai. Gitu ya. Orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Rupanya gak ada kekacauan. Gak ada yang bikin ribut di Berea, saudaraku. Dan kemudian yang dahsyat orang Berea ini, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Dan sama dengan Tesalonika, banyak yang menjadi percaya, ada perempuan-perempuan terkemuka, ada laki-laki Yunani, sama kondisinya. Ada orang-orang yang dimenangkan, tapi ternyata ada perbedaan. Karena mereka meresponi firman itu dengan lebih luar biasa. Tapi apakah Berea tenang-tenang saja? Coba lihat ayat 13. Baca. Ayat 13, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang Tesalonika dalam bahasa Jerman ngeluruk. Wah gitu ya. Dalam bahasa Jerman itu ngampat gitu ya. Dalam bahasa main layang-layang gitu. Orang Tesalonika ngampat. Dia ngerti, woi ternyata dia nginjil di Berea. Ternyata dia ngajar di Berea. Lalu yang terjadi orang Tesalonika ke Berea. Dan kemudian mereka menghasut orang-orang Berea. Dan menggelisahkan hati orang banyak. Nah sekarang kita bisa ngerti ya. Kenapa akhirnya dibandingkan. Orang Berea katanya apa? Lebih baik hatinya dibandingkan orang Tesalonika. Karena yang bikin ribut ternyata orang Tesalonika. Nah sekarang kita akan fokus kepada ayat 11. Apa yang menyebabkan orang Berea ini lebih baik hatinya? Nah saya suka menerjemahkan beberapa perbandingan. Ya Bapak Ibu, sahabat OBS, Karisma Family yang di rumah. Perhatikan bahwa kata lebih baik hatinya itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata lebih terbuka hatinya. Jadi orang Berea baik karena hatinya lebih terbuka. Kemudian dalam versi AVB saudaraku, lebih mulia rohaninya. Orang Berea itu lebih mulia rohaninya. Saya berharap sahabat OBS dan Karisma Family yang rajin setiap hari mendengarkan program pengajaran ini, hatimu akan menjadi lebih baik. Dan rohanimu akan menjadi semakin lebih mulia. Yang setuju katakan amin saudaraku, haleluya. Dalam Alkitab bahasa Jawa dikatakan, atine podo luweh becik. Jadi hatinya lebih baik karena pengaruh firman Tuhan. Dan kemudian dalam terjemahan Alkitab bahasa Jawa tahun 2006, atine podo luweh longgar. Jadi enggak sepaneng, enggak tensinya enggak tinggi, temperamennya lebih terkendali. Karena firman itu bekerja di dalam hati. Kemudian Alkitab Jawa 1994, wawasane luweh jembar. Wah saya suka dengan ini saudaraku ya. Sahabat OBS yang enggak ngerti bahasa Jawa, Alkitab Jawa berkata bahwa orang Berea itu wawasannya luwih jembar. Itu artinya wawasannya lebih luas. Katakan sama-sama, firman Tuhan memperkaya wawasan. 1, 2, 3. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ada semua disiplin ilmu. Itu ada dalam Alkitab. Alkitab kita dahsyat. Jadi ketika orang belajar firman, maka wawasan kita menjadi lebih luas. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, survei menyatakan bahwa di tempat di mana gereja diterima, tempat itu diberkati secara materi. Negara-negara di mana Injil diizinkan untuk diberitakan, gereja-gereja diberitakan, tempat itu diberkati Tuhan.
Haleluya. Dan di mana gereja ditolak, di mana Injil tidak boleh diberitakan, tempat itu biasanya tidak berkembang. Haleluya. Di Kabupaten Magelang, gereja paling banyak terkonsentrasi di Kecamatan Mertoyudan. Haleluya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lihat bedanya Mertoyudan dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Ini baru satu contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cari kota, Bapak Ibu boleh cari daerah di mana gereja ditolak atau enggak ada gereja, Injil itu ditolak, maka daerah itu tidak berkembang. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku datang untuk membawa mereka dalam segala kelimpahan. Aku datang membawa hidup dan kelimpahan. Itu bukti. Bapak Ibu, ketika kita menerima firman Tuhan, maka wawasan kita lebih terbuka. Dan ketika wawasan lebih terbuka, saya percaya peluang-peluang berkat itu dialirkan dalam hidup kita juga begitu luar biasa. Oke, yang berikutnya kita akan lihat kata mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Beberapa perbandingan terjemahan. Terjemahan AYT dikatakan mereka menerima firman dengan penuh semangat. Haleluya. Katakan sama-sama, menerima firman dengan semangat. 1, 2, 3. Haleluya. Rupanya sahabat OBS dan Karisma Family, kita perlu menerima firman Tuhan dengan semangat. Haleluya. Baca Alkitab sama semangatnya dengan ketika kita makan. Haleluya. Karena kita makan untuk jasmani kita, dan ketika kita baca firman itu untuk rohani kita. Jadi baca firman Tuhan seperti kita butuh makanan jasmani untuk kita. Haleluya. Karena orang Berea mereka menerima firman dengan penuh semangat. Kemudian versi terjemahan lama, orang Berea menerima firman itu dengan sukacitanya. Mereka menerima dengan gembira, dengan sukacita. Ya, mereka tidak pernah mengkritik kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak pernah protes dengan firman Tuhan. Mereka terima dengan sukacita. Terjemahan MILT, orang Berea menyambut firman dengan segenap kerinduan. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini sahabat OBS Karisma Family yang mengikuti terus program ini, engkau mengikuti karena rindu. Haleluya ya. Kerinduan kita membuat hati kita ternyata semakin baik. Dalam versi AMD, orang Berea mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam Alkitab bahasa Jawa, nampani pangandika kalawan iklasing ati. Jadi hatinya ikhlas. Hatinya saudaraku rela dikatakan tadi ya. Ikhlas. Kemudian 2006 Alkitab bahasa Jawa, nampani pangandika kalawan legowo. Jadi legowo. Ditegur legowo. Dinasihati legowo. Saudaraku ya. Dengar firman penghiburan legowo. Karena itu mari kita punya hati yang rela, ikhlas, legowo, semangat, rindu, dan menaruh perhatian terhadap firman Tuhan. Yang semangat katakan amin. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan lihat kalimat setiap hari orang Berea ini, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Wah, ini dahsyat. Bapak Ibu lihat, kata menyelidiki itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli dipakai kata akrino. Nah, anakrino itu artinya mengayak atau menyelidiki dengan sangat teliti dan cermat. Tujuannya tukang ngayak pasir itu apa saudara? Untuk memisahkan supaya ada kualitas yang baik yang diperlukan untuk membangun. Jadi meneliti firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan itu artinya dalam bahasa asli itu kayak mengayak. Gitu kan? Dengan sangat teliti dan cermat. Orang kalau dulang intan saudaraku, atau dulang emas itu kan, didulang hati-hati, dipilih dengan cermat mana yang tanah, mana yang batu, dan ketemulah emas. Dan saya berharap kita punya sikap yang sama ketika kita menyelidiki firman Tuhan. Dalam versi AVB, untuk memastikan setiap kebenaran yang dikatakan Paulus.
Jadi Bapak Ibu boleh menyelidiki apa yang saya sampaikan, pelajari lagi di rumah. Bener enggak ya Pak Pendeta Denny ngajarnya? Selidiki lagi, berdoa Roh Kudus, tolong buat aku mengerti. Kok bingung ya? Tuhan kok bingung ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Ada diubahkan tubuh kita. Nanti di surga, di angkasa bagaimana? Ngida opo, terbangnya bagaimana? Bingung Tuhan, diselidiki saudaraku ya. Jadi jadilah pembelajar untuk menyelidiki firman. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Bapak Ibu Alkitab bahasa Jawa dikatakan nitip rekso kitab suci supaya bisa sumurup. Supaya bisa menyala, supaya bisa terang. Apa iku kabeh wis bener mangkono. Jadi Bapak Ibu diperiksa lagi firmannya supaya firman itu semakin terang dan kemudian apa benar apa enggak yang dijelaskan Pak Pendeta. Begitu ya. Yang terakhir dikatakan saben dina padha maca kitab suci supaya ngerti apa piwulange Rasul Paulus kuwi bener apa ora. Jadi diteliti lagi. Tidak ditelan mentah-mentah, tapi diteliti lagi. Oh ternyata benar ya. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu meneliti firman setiap hari, maka engkau akan menemukan hal-hal yang baru, yang lebih dahsyat. Karena itu kalau mau komen, nambahi komentar, oh aku dapat sesuatu ini loh. Pak Denny nerangkannya ini, aku dapatnya ini. Boleh, monggo, silakan kita diskusi Bapak Ibu ya. Asal jangan menyimpang gitu ya, jangan menyimpang. Kalau itu meneguhkan, oke aku dapat sesuatu yang berbeda tapi itu meneguhkan Pak. Silakan Bapak Ibu karena firman ini kaya. Firman ini sumber, firman itu menginspirasi kita. Dan saya percaya hidup kita akan berbeda. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan itu kekal. Dan Alkitab berkata dunia ini sedang lenyap, dunia ini akan hancur. Tapi firman Tuhan itu kekal. Sehingga ketika kita diisi dengan yang kekal, maka kekekalan itu akan semakin pekat dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Haleluya.